ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum al-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayakul al-bid'ah bainana wa bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah masuk dalam al-aslul tsani, berhubungan dengan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersatu di atas agama yang hak dan larangan dari berpecah belah di dalamnya. Dan ini merupakan pokok yang sangat penting dari pokok-pokok Islam, yang telah datang begitu banyak dalil untuk menyeru kita semua bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak bercerai-berai. Di antara dalil pokok di dalam Al-Qur'an untuk masalah ini apa yang kemarin kita ambil? Indah Hudzaifah. Naam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini ayat yang sangat tegas untuk masalah kita. Dan dari ayat ini kemarin juga kemudian pembahasan meluas bahwasanya al-i'tisam, ya, yang maknanya adalah berpegang teguh dengan kokoh dan kuat, terbagi menjadi dua, yaitu apa dan apa. Indak Abdurrahman. I'tisam itu ada dua, apa saja? Naam, i'tisam billah dan i'tisam bihablillah. Yang dimaksud dengan i'tisam billah itu apa? Indah Talha. I'tisam billah yaitu berarti perwujudannya dengan apa? Dengan mentauhidkan, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sedangkan i'tisam bihablih maksudnya berpegang teguh dengan tali agama Allah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga i'tisam bihablillah ini akan mengakibatkan seorang mendapatkan hidayah, sedangkan i'tisam billah akan apa? Mengakibatkan seorang hamba mendapatkan quwwah, kekuatan dalam menjalani tarik hidayah tersebut, karena dia mendekat pada Allah. Naam. Sekarang kita masuk pada penafsiran ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi 'inda ayah. Imam al-Mawardi dalam tafsirnya yang tafsirnya dinamakan dengan An-Nukat wal 'Uyun, pada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an mengatakan fihi khamsatu ta'wilat. Pada ayat ini tentang hablullah itu apa? Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah. Ya, padanya ada 5 penafsiran. Ta'wil di sini dimaksud tafsir, ya. Ahaduha al-hablu, kitabullah ta'ala. Yang pertama al-hablu adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Tali agama Allah maksudnya Al-Quran. Wa huwa qaul Ibnu Mas'udin wa Qatadah wa Suddi. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Qatadah dan As-Suddi.
Dan ini sahih dari Ibnu Mas'ud, beliau menafsirkan akhwan hablullahi kitabullahi ta'ala atau Al-Quran. Wathani, penafsiran yang kedua, tali agama Allah annahu dinullahi wa huwal Islam, bahwasanya tali agama Allah ya Islam itu sendiri. Nah, hablullah ya Islam itu. Wa huwa qaulu Ibnu Zaid. Ini adalah pendapat Ibnu Zaid. Wa tsalits annahu ahdullah. Yang dimaksud dengan hablullah adalah ahdullah, yaitu perjanjian Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala sesuatu yang merupakan perjanjian antara hamba dengan Allah, bahwasanya hamba itu butuh taat, harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qaulu Atha, dan ini pendapat Atha. Warabi, yang keempat, huwal ikhlasu lillahi wa tauhid. Yang dimaksud hablullah adalah keikhlasan semata-mata untuk Allah dan tauhid. Wa huwa qaulu Abil Aliyah, ini pendapat Abul Aliyah. Wal khamis huwal jamaah. Yang kelima, hablullah adalah al-jamaah, yaitu berarti al-haq, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Wa huwa marwiyun an Ibnu Mas'ud, dan ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Menunjukkan ikhwan, sighah yang seperti ini marwiyun an Ibnu Mas'ud, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, tidak sekuat riwayat yang pertama, di mana yang pertama mengatakan huwa qaulu Ibnu Mas'ud, karena itu memang sahih. Kalau di sini marwi, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa summiya dzalika hablan li'anna al-mumsika bihi yanju mithlal mutamassik bil habli. Dan dinamakan dengan habl dikarenakan orang yang memegang hal-hal tersebut yang ditafsirkan di atas itu akan selamat seperti orang yang berpegang dengan suatu tali, yanju min bi'rin aw ghairiha, sehingga dia bisa selamat dari tenggelam di dalam sumur dan yang lainnya. Ketika seorang berada dalam sumur, kemudian ada tali, dia bisa naik, bisa selamat. Nah, di sini ada 5 pendapat dalam penafsiran hablullah yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya. Lalu bagaimana menyimpulkan penafsiran yang benar? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mendudukkan tafsir-tafsir tersebut dengan penjelasan yang bagus dalam Minhajus Sunnah. Kita baca. Qala Syekhul Islam wa qad fussira habluhu bi kitabihi wa bi dinihi wa bil islami wa bil ikhlasi wa bi amrihi wa bi ahdihi wa bi ta'atihi wa bi ta'atihi wa bil jamaah. Dan tali Allah ini, hablullah, telah ditafsirkan dengan kitabnya, agamanya, ditafsirkan juga dengan Islam, ditafsirkan dengan ikhlas, dengan perintah dan janji-janji Allah, perjanjian dengan Allah, juga ditafsirkan dengan ketaatan, dengan jamaah. Wa hadhihi kulluha manqulatun 'anis sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Dan penafsiran-penafsiran ini semuanya dinukilkan dari sahabat dan tabi' dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Menunjukkan penafsiran tersebut bukan muncul dari ahlil batil. Nah, kok beda-beda? Kata beliau, wa kulluha sahihah, dan semuanya benar. Jadi penafsiran tersebut semuanya benar. Kenapa? Karena kalau mau dikumpulkan tidak bertentangan satu sama lain. Kata beliau, fa innal Qur'ana ya'muru bidinil Islam. Wa dzalika huwa ahduhu wa amruh wa ta'atuhu. Sebab sesungguhnya Al-Qur'an itu memerintahkan kepada agama Islam untuk berpegang teguh dengan Islam, dan itu adalah perjanjian Allah, juga perintah Allah serta ketaatan pada Allah.
Oleh karena itulah penafsiran Ibnu Mas'ud, ikhwan, yang sahih dari beliau dengan Al-Quran ini mencakup semuanya. Diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, mencakup padanya berpegang teguh dengan Islam secara sempurna, berpegang teguh dengan As-Sunnah juga. Wal i'tisamu bihi jami'an innama yakunu fil jama'ati wa dinil islami. Wal i'tisamu bihi jami'an innama yakunu fil jama'ah. Dikomah di sini, Pak. Tadi juga setelah apa? Wa ta'atuh dikomah, kalau ya antum enggak bingung nanti kalau baca sendiri. Wa dzalika huwa ahduhu wa amruhu wa ta'atuh. Dikomah. Karena wawu setelahnya istinafiyah. Wal i'tisamu bihi jami'an innama yakunu fil jama'ah. Dan berpegang teguh dengan hablullah secara keseluruhan itu hanya bisa terwujud di dalam jamaah. Ketika apa? Ketika jamaah, ketika ahlul haq ya ada. Ketika jamaah, apalagi jamaah yang sifatnya adalah khilafah yang hak, itu tentunya berpegang teguh dengan Al-Quran akan bisa terwujud secara sempurna. Ini juga di koma. Wa dinul islami haqiqatuhu al-ikhlasu lillah. Dan agama Islam hakikatnya adalah apa? Pengikhlasan amalan ini semata-mata untuk Allah. Karena tidak ada Islam tanpa ikhlas. Jadi dengan ini semuanya bisa sinkron, ikhwan. Makanya khilaf dalam penafsiran seperti yang disebutkan di atas itu bukan khilaf yang saling bertentangan, tapi khilaf yang bisa apa? Disinkronkan satu sama lain. Jadi semua penafsiran tersebut sahih. Jadi intinya kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan agama ini yang bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman yang hak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa fi kitabillahi ayatun katsiratun waradat fi wujubil i'tisami bil kitabi wa sunnati wa ruju'i ilaihima fi kullil umur. Dan di dalam kitabullah terdapat ayat-ayat yang banyak yang datang tentang wajibnya berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah serta kembali kepada keduanya pada semua perkara. Naam. Ini jelas. Sekarang wa amal adilatu minas sunnah, adapun dalil-dalil dari as-sunnah faminha al-awwal di antaranya ma rawahul Imam Muslim rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Sungguhnya Allah akan ridha kepada kalian pada 3 hal dan memurkai kalian pada 3 hal. Yardalakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Allah Subhanahu wa taala ridha untuk kalian peribadatan kepadanya semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama, ikhwan. Yardalakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yaitu perkara pertama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai untuk kita semua, yaitu apa? Penyerahan peribadatan semata-mata untuk Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yaitu kalian berpegang teguh dengan tali Allah yang telah ditafsirkan tadi, ya, tali agama Allah, Al-Quran, Sunnah secara keseluruhan dan tidak bercerai-berai. Kemudian yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Allah ridha kalian menasihati siapa saja yang menjadi penanggung jawab
siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanggung jawab untuk mengurus perkara kalian. Maksudnya apa? Untuk kalian menasihati pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa kalian. Ini 3 hal. Wa yaskhatu lakum thalathan, dan Allah Subhanahu wa taala memurkai kalian pada 3 hal. Yang pertama qila wa qal. Ya, qila wa qal maksudnya apa? Banyak berkata-kata yang tidak ada sumbernya. Perkataan-perkataan yang tidak memiliki nilai manfaat dan tidak dibangun di atasnya landasan yang kuat. Qila wa qal, dikatakan, fulan mengatakan, itu saja. Cuplikan-cuplikan yang tidak punya bobot. Ya, sekedar omong kosong mudahnya. Berbicara tanpa faedah. Ini qila wa qal. Wa kathrata su'al, dan banyak bertanya. Ini makna yang pertama. Banyak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfaedah. Karena seorang bertanya, akhwani fillah, terkadang memang pertanyaan yang sifatnya ilm, dia ingin tahu dan ingin mengilmui, kemudian beramal, maka ini dipuji. Tapi yang dilarang kathrata soal, yaitu banyak bertanya sebagaimana pertanyaan orang-orang Yahudi, di mana dia tidak membangun dari apa yang dia tanyakan itu amal dan tidak ada niatan untuk itu. Makna yang kedua kathrata soal, yaitu banyak meminta-minta. Walaupun makna ini ya kawan sebagian melemahkannya. Kenapa? Karena meminta-minta banyak atau sedikit itu dilarang. Apabila dia bukan termasuk deretan orang-orang yang mendapatkan uzur untuk meminta. Wa idha'atal mal, dan yang ketiga menyia-nyiakan harta. Taib. Ini 3 hal yang Allah ridai dan 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai untuk kita. Yang Allah tidak akan ridha ketika seorang banyak bicara tanpa faedah, kemudian banyak bertanya tapi pertanyaan yang tidak diinginkan padanya pengambilan ilmu, pertanyaan untuk sekedar menjatuhkan yang ditanya, atau pertanyaan untuk menimbulkan fitnah, atau juga masuk meminta-minta harta manusia dalam keadaan dia tidak punya uzur. Dan yang ketiga, menyia-nyiakan harta, dalam artian digunakan untuk hal-hal yang tidak memiliki faedah. Termasuk dalam idha'atul mal, yaitu meletakkan harta pada perkara-perkara yang muharram. Ini jelas. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq was-sadad, walhamdulillahirabbil alamin.